Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam kenal dari kami dari Berbinar Research Indonesia, sebuah platform edukasi dan layanan psikologi. Dan kami mungkin kalian lebih kenal dengan brand @berbinar.in, termasuk di mana kalian sekarang nonton di live TikToknya Berbinar Research Indonesia di @berbinar.in. Dan berbinar.in atau Berbinar Research Indonesia memiliki berbagai macam layanan, produk, edukasi, maupun layanan psikologi lainnya seperti konseling, konsultasi, dan tes psikologi yang tentunya harapannya bisa ngebantu kalian semua tentang kebutuhan-kebutuhan kalian di bidang layanan psikologi, termasuk salah satunya adalah yang seperti ini, di mana kita hari ini berkumpul dalam sebuah acara Berbinar Heroes to You yang kami singkat dengan acara Berarti. Dan Berarti ini merupakan salah satu representasi dari tagline kami, yaitu adalah selalu ada buat kamu. Dan tentunya malam hari ini saya senang sekali bisa kembali hadir buat kalian semua, karena berarti Berbinar Heroes to You episode live TikTok dari Berbinar Research Indonesia ini hadir setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Harapannya bisa memberikan banyak sekali manfaat buat kalian, karena di sini kita akan ngobrol banyak tentang berbagai hal, tidak ada batasan, tidak ada boundaries apapun, tapi tetap kami harus menjaga yang namanya etika dalam kode etik Himpunan Psikologi Indonesia gitu kan. Dan salah satunya adalah menjaga kerahasiaan informasi atau identitasnya gitu ya. Jadi jika kita mau ngobrol pada malam hari ini, tentunya harapan saya teman-teman semua bisa tidak perlu menampilkan nama orang yang lagi kita bahas, atau cukup sebutkan permasalahan aja tanpa sebutkan nama atau identitas lainnya yang membuat kita jadi kenal, oh ini orang ini atau orang itu gitu. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa ngobrol bermanfaat tanpa harus ngegunjing, ngebahas orang lain dan membuat orang lain jadi tidak nyaman atau malu dengan apa yang lagi kita bahas. Tapi harapannya bisa memberikan manfaat buat mereka yang kebetulan punya masalah serupa tapi butuh cari solusi dari apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Kenapa? Karena solusi itu akan langsung datang dari saya, psikolog dari Berbinar Indonesia. Saya adalah Dani Sanjar Vensia. Mungkin kalian beberapa ada yang sudah kenal, atau mungkin yang kalian bukan followers dari TikTok @berbinar.in, tapi ini muncul di FYP kalian dan kalian tiba-tiba muncul di sini. Benar banget, di sini kalian bisa ngobrol gratis sama psikolog. Karena kalau di Berbinar Indonesia pasti kalau konseling ada tarifnya, dan tarifnya berapa kalian bisa langsung cek di website @berbinar.in. Websitenya adalah www.berbinar.in. Langsung cek di sana, klik tag di tombol produk gitu ya, langsung kalian klik konseling, lalu nanti di sana kalian bisa lihat selengkapnya, dan nanti bisa ada price list dengan psikolog siapa saja, atau kalian mau sampir konselor boleh. Dan di sana kalian juga nggak cuma nemuin tentang konseling, kalian bisa nemuin tentang tes psikologi yang beraneka ragam yang Berbinar bisa tawarkan, termasuk juga produk-produk baru kami, salah satunya seperti Berbinar Consultant gitu ya. Dan di sana kalian bisa tanya-tanya atau diskusi atau konsultasi tentang bagaimana nge-manage sebuah perusahaan, dan hal-hal yang bisa kami bantu dari Berbinar Indonesia untuk sama-sama bareng-bareng buat kalian yang punya startup buat dibangun bareng sama Berbinar gitu ya. Termasuk di dalamnya tentang bagaimana membuat sebuah job desk, membuat peraturan perusahaan, dan berbagai macam hal yang lainnya. Berbinar juga hadir dengan berbagai merchandise yang menarik, dan kalian bisa cek langsung di website Berbinar, DM langsung ke admin Berbinar di TikTok, di Instagram, di X, di @psikologidiri ya pasti kalau di X, dan tentunya juga bisa ke WA bisnis dari Berbinar Indonesia. Hari ini saya tentu tidak sendiri, karena di sini ada beberapa teman-teman yang sudah bergabung lebih awal gitu ya. Termasuk ada Kak Gatsweber, Kak Cabang 1419, ada Kak Soleil, ada Kak Ra, ada Kak 2328 gitu kan. Dan di sini beberapa juga udah ngebantuin nge-like gitu ya. Makasih banyak udah like acara kami. Mudah-mudahan ini bisa spread out our positivity gitu ya, sehingga orang lain juga bisa dapetin manfaat. Ada sapaan dari God's Five Girls. Selamat malam Pak Dani, selamat malam. Selamat malam juga untuk Solil, selamat malam juga untuk Ra,
Ada pertanyaan dari Jamal 1419 gitu ya. Mas, kalau orang mengigau, apakah bisa ada indikasi trauma? Bisa iya, bisa tidak gitu ya. Karena mengigau itu bisa disebabkan berbagai hal. Mengigau itu sebuah perilaku yang stimulusnya, penyebabnya itu bisa berbagai macam hal. Dan mengigau salah satunya bisa disebabkan oleh hal-hal yang mungkin gitu ya belum terselesaikan sebelum kita tidur. Mengigau ini saya harap didefinisikan juga sebagai hal yang sama seperti yang saya pikirkan, bahwa mengigau ini terjadi di fase kita sedang istirahat gitu ya, dan maksudnya pasti sedang tidur. Kalau sedang tidur kemudian kita mengigau, kalau bahasa Jawanya ngelindur gitu ya, atau mungkin ada dalam situasi yang lebih ekstrim yaitu dengan sleepwalking gitu kan, itu salah satu bentuk-bentuk apa yang kita lakukan secara tidak sadar saat kita sedang istirahat gitu kan. Dan tentunya kalau ngomongin tentang mengigau gitu kan, bisa jadi apa yang sedang kita hadapi sebelum kita tidur gitu kan, itu belum cukup terselesaikan, sehingga saat kita tidur kita secara tidak sadar mencoba untuk mengekspresikannya gitu kan dengan cara-cara yang kita tidak bisa kontrol. Salah satunya adalah mengigau, karena mengigau bisa jadi kan kata-katanya kita nggak tahu kita lagi ngomong apa, tapi yang bisa mendengar itu adalah orang-orang di sekitar kita, atau mungkin orang lain yang kebetulan ada di sekitar kita yang itu melihat gitu kan kalau kita sedang berbicara sesuatu saat kita sedang posisi tidur gitu kan. Nah, untuk lebih menariknya lagi coba kita undang Kak Jamal 1419 gitu ya untuk ngobrol bareng sama kita gitu kan. Apakah yang dimaksud itu adalah mengigau saat kita sedang tidur? Oke. Invitationnya. Halo, kedengaran nggak Mas suaranya? Beneran. Jadi betul ya, apakah mengigau yang dimaksud adalah mengigau saat sedang tidur? Iya Mas, kan kemarin tuh teman saya sempat cerita kan. Aku tuh suka ngigo, tapi ngigonya tuh tiba-tiba teriak gitu loh Mas. Jadi dia cerita kemarin di mimpinya itu ada orang nggak dikenal itu kayak ngata-ngatain dia gitu. Nah dia tuh mau teriak, tapi pas teriak tuh nggak bisa, terus dia paksa teriak tapi malah teriaknya tuh sampai di dunia nyata gitu loh. Jadi orang rumahnya tuh kaget, ini kok tiba-tiba teriak gitu, ternyata ngigau gitu loh Mas. Jadi kan saya tadi tanyakan apakah ada indikasi trauma di alam bawah sadarnya sehingga ketika mungkin lagi mimpi atau apa tuh hal yang selama ini dia mungkin nggak bisa ceritakan, terpendam, akhirnya keluar waktu tidur gitu. Jadi berteriak itu benar-benar teriak padahal di dalam mimpi kejadiannya gitu loh Mas. Itu sih. Oke, terima kasih Kak Jamal 1419 itu ya. Dan kalau diceritakan kalau temannya sampai teriak-teriak saat sedang tidur itu, dan tadi diceritakan juga setelah dia bangun tidur, dia cerita sama Mas Jamal 1419 kalau dia itu di dalam tidurnya lagi teriak sama orang lain di dalam mimpinya, tapi ternyata kenyataannya tanpa dia sadari saat dia tidur ternyata dia teriak di dunia nyata, dan itu membuat seisi rumahnya mendengar gitu kan. Dan ya artinya bahwa bisa jadi ada sesuatu yang kita visualisasikan dalam mimpi kita yang sebenarnya itu adalah harapan kita untuk kita munculkan dalam dunia nyata kita sebelum kita tidur atau setelah kita tidur. Jadi apa yang belum kita selesaikan saat sebelum kita tidur itu untuk beberapa orang yang dia belum cukup puas karena belum nemuin solusinya, tapi tiba-tiba ketiduran atau tiba-tiba tertidur saking capeknya gitu ya, akhirnya tervisualisasikan dalam momen saat kita tidur gitu kan. Dan saat kita tidur secara tidak sadar kita menjalani sebuah visual gitu kan, visualisasi tampilan dalam mimpi kita itu yang menunjukkan mungkin itu adalah bentuk dari harapan kita atas apa yang harusnya kita mau lakukan gitu kan. Dan bisa juga gitu kan ada hal-hal yang lain yang mungkin secara tidak langsung kita itu khawatirkan gitu kan, yang bisa jadi itu wujudnya di dalam mimpi kita, visualisasinya itu sesuatu yang lebih buruk daripada kenyataannya gitu kan. Karena sebenarnya
apapun itu dalam kondisi mimpi atau saat kita tertidur, itu yang bergerak atau beraktivitas adalah uh, periode atau fase kognitif kita yang itu dikontrol oleh area tidak sadarnya kita gitu kan. Dan ketika kita tidak sedang tersadar atau kita sedang tidur, kognitif kita tetap berjalan gitu kan. Otomatis apa yang sedang kita pikirkan yang itu merupakan residu atau apa yang sudah kita pikirkan di sebelum kita tidur itu mau nggak mau tetap berjalan gitu ya. Jadi secara fisik karena kita lelah kita tidur, tapi karena ada sesuatu yang belum terselesaikan akhirnya itu akan terbawa di alam bawah sadar kita, di dalam mimpi kita, dan tentunya itu membuat kita jadi punya visualisasi yang beraneka ragam karena di dalam pikiran kita sebelum kita tidur pun kita pasti akan memikirkan berbagai hal dengan segala peluang-peluang konsekuensi yang akan terjadi gitu kan kalau misalkan itu terjadi. Artinya bahwa selalu kita akan memikirkan misalkan kita marah sama orang gitu kan saat sebelum kita tidur, tapi kita belum nemuin solusinya atau kita belum baikan sama orangnya, tapi saat kita tidur karena belum selesai gitu kan akhirnya ceritanya itu jalan gitu kan, bisa jadi gitu ya. Dan kita punya harapan kita bisa benar-benar neriakin apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita yang bikin kita emosi ke orang yang kita maksud, dan di dalam mimpi itu terjadi dan berjalan gitu kan. Dan tapi ternyata secara nggak sadar kita juga akhirnya mengekspresikannya tanpa sadar saat kita sedang tidur. Jadi secara fisik kita bergerak gitu kan area mulut atau suara kita, tapi secara alam bawah sadar kita juga nggak sadar kalau itu adalah dalam kondisi kenyataan gitu. Yang kita pikirkan adalah kondisi kita sedang dalam mimpi, namun secara fisik ternyata juga ikut beraktivitas gitu kan. Dan tidak selalu tentang trauma gitu ya Kak Aceh ya, atau Kak Jamal 19 gitu ya. Karena gitu ya kalau kita ngomong tentang silakan ada yang mau. Kedengaran Mas, kedengaran. Oh ya, oke. Jadi kalaupun trauma, nah ini yang menarik adalah ketika kita bahas, kan saya bilang ya penyebabnya mengigau itu bisa beraneka ragam gitu kan. Dan kalau beraneka ragam salah satunya bisa jadi mengigau itu karena trauma. Tapi jika ini akibat dari sebuah peristiwa traumatis, ini bukan cuma terjadi satu kali aja, bisa jadi kalau itu sifatnya traumatis bisa jadi ini akan mengganggu setiap tidur-tidur kita di malam-malam yang berikut-berikutnya juga gitu. Artinya kalau traumatis bisa jadi karena belum selesai maka akan muncul secara berulang, atau muncul secara berulang itu hal yang sama, atau bahkan muncul secara berulang tapi itu menjadi sesuatu yang lebih buruk gitu kan. Nah itu yang kadang membuat kita jadi berpikir bahwa apa yang terjadi dalam kondisi alam bawah sadar kita saat kita sedang tidur itu diakibatkan oleh sesuatu yang itu sifatnya trauma yang belum terselesaikan di masa yang lalu kayak gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Kak Acung. Tanggapin sedikit sih Mas, sebenarnya teman saya ini memang pernah menjalani kayak hubungan agak toksik gitu loh Mas. Jadi di mana apa ya, sering mungkin dapat omongan atau kata-kata yang mungkin hal yang kasar dari pasangannya, sehingga ketika dia udah putus, udah nggak berhubungan sama mantannya itu, nah after efeknya itu mungkin baru kerasa sekarang gitu loh Mas, karena kan dia ngejalanin hubungan itu 3 tahun, nah dia baru pisah belum ada 1 tahun. Jadi mungkin eh, waktu saya dengar cerita itu, oh, mungkin bisa jadi karena selama ini 3 tahun sering apa berinteraksi dengan orang yang mungkin ngasih dia trigger. Nah, ketika udah pisah sama orang itu dan belum lama gitu kan, ibaratnya belum ada 1 tahun, jadi mungkin ada tersisa-sisa sedikit di alam bawah sadarnya gitu. Jadi kayak kebawa pas tidur gitu loh, Mas. Saya sih waktu dengar cerita mikirnya ke sana sedikit gitu loh, Mas. Kayak gitu Mas. Makasih Mas. Bahkan biasanya kadang menariknya adalah gitu ya. Mungkin ada part yang belum diceritakan ke Kak Jamal 19 gitu ya dari temannya. Mungkin gitu ya kalau dia itu ketika berhubungan berinteraksi bersama kekasihnya di masa ketika masih jadian gitu kan, ada pola problem solving, pola penyelesaian masalah yang memang terbiasa dengan berteriak, bisa juga kayak gitu, yang itu tidak bisa terrealisasikan, tidak bisa diwujudkan saat dia sudah nggak sama pacarnya yang sebelumnya. Jadi mungkin ketika sebelum-sebelumnya tengkar sama pacarnya, dia diskusinya dengan nada-nada yang tinggi gitu kan, dan itu bisa cukup menyelesaikan rasa
apa ya, yang ada di dalam dirinya gitu ya, bisa terekspresikan sedemikian rupa. Namun ketika itu ternyata sudah tidak bersama pacarnya lagi, salah satu pola komunikasi yang biasanya dijalani sebelumnya ternyata sekarang udah nggak bisa dijalani lagi. Yang kadang buat beberapa orang, pola komunikasi dalam pasangan itu bagian dari dia itu bisa mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran dan hatinya, dan itu nggak terjadi sekarang. Sehingga ketika dia harusnya menyampaikan itu dengan pasangannya dan sekarang sudah nggak ada, dia merasa itu terjadi di dalam alam mimpinya dan tidak sengaja itu keluar di alam nyatanya, maksudnya mengigau itu tadi gitu. Dan ya bisa jadi bukan tentang trauma, tapi ya ini sebuah kebiasaan yang bisa terjadi di kehidupan sehari-hari sebelumnya, namun kebawa ke mimpi karena dia nggak punya pelampiasan atau ruang buat berekspresi kayak gitu, Kak Jamal waktu itu. Oke Mas Dani, terima kasih penjelasannya. Terima kasih banyak, dan harapannya gitu ya dengan kita bercerita semacam ini buat teman-teman yang punya pengalaman serupa gitu kan. Kadang orang berpikir apakah mengigau itu buruk gitu ya, apakah mengigau itu adalah sesuatu yang tidak baik. Kita lihat dulu ya, apakah mengigau ini mengganggu atau tidak gitu kan. Karena buat beberapa situasi itu bagian dari kita itu secara nggak sadar, yang sebelumnya saat kita bangun gitu ya, saat kita sadar belum tidur itu nggak bisa terekspresikan, namun saat kita tidur itu semua bisa terungkapkan, terekspresikan dengan leluasa gitu kan. Artinya itu bagian dari bentuk kita merelief rasa stres yang kita miliki gitu. Namun gitu, ada beberapa kondisi yang mengigau itu mengganggu orang lain gitu kan. Salah satunya kalau kita berada dalam kondisi tempat istirahat yang mungkin bareng-bareng sama orang lain, misalkan tempat kos, atau kita lagi camping sama temen, atau mungkin kita lagi menginap di sebuah hotel dalam rangka kita lagi jalan-jalan atau apa sama teman-teman bareng-bareng orang banyak gitu ya, di villa atau di hotel. Nah kadang-kadang kita juga pernah pasti mengalami gitu kan, kita ada dalam situasi yang kesal banget karena tahu teman kita itu ngigaunya mengganggu banget sampai kita yang sebenarnya mau istirahat tapi malah keganggu, nggak bisa istirahat kayak gitu. Dan jika ini terjadi pada orang-orang di sekitar kita, nggak ada salahnya buat kita buat punya peran positif agar orang yang punya kebiasaan mengigau ini berani untuk memperoleh pertolongan kepada orang yang lebih menguasai di bidangnya gitu. Salah satunya mungkin ke psikiater atau ke psikolog gitu ya. Dan harapannya dengan seperti itu dia kedepannya bisa lebih mengontrol atau mengendalikan kondisi mengigaunya itu dengan metode-metode yang itu mungkin hanya bisa dikuasai atau bisa dilakukan oleh para profesional di bidangnya gitu kan. Karena pasti teman-teman pernah punya pengalaman semacam itu ya, nggak cuma tentang mengigau, tapi kadang juga sampai physically, bukan cuma suara tapi juga mungkin tangannya gerak ikutan atau apa kayak gitu, yang itu mengganggu buat orang yang satu kamarnya kayak gitu ya. Itu mungkin Mas Jamal juga pernah punya pengalaman seperti itu. Coba. Kalau saya sih sejauh ini nggak pernah ya Mas. Paling kalau sama temen itu pun nggak sampai yang berlebihan atau gimana sih, nggak sih Mas. Sejauh ini masih aman. Cuma kemarin teman saya cerita gitu kan, karena mungkin selama ini dia tuh nggak bisa cerita, terus kemarin tiba-tiba cerita panjang lebar gitu. Jadi saya, wah mungkin gitu kan gitu Mas. Boleh. Karena mungkin juga dia sekali gitu mungkin yang mengigaunya, tapi ada beberapa kondisi kalau kita punya teman yang separah itu gitu ya, yang sangat mengganggu situasi tidur, mungkin dia nggak kerasa sedang mengganggu orang di sekitarnya, tapi somehow kita perlu punya peran untuk membantu dia lebih baik lagi. Tapi kadang ada juga situasi gitu, kalau kita punya teman yang mengigau, terus kemudian kita cerita kalau dia itu mengigau, tapi dia nggak percaya gitu. Nah itu juga pasti teman-teman punya cerita semacam itu juga. Dia merasa dia tidak pernah mengigau, dia tidak pernah berisik saat tidur gitu kan, tapi orang lainnya merasakan gitu kan. Jadi mungkin ada beberapa teman bahkan mencoba untuk merekam situasi mengigaunya gitu kan, dan untuk menunjukkan gitu kan bahwa dia benar-benar mengigau gitu kan. Ya, banyak cerita menarik, kalau kalian punya cerita menarik tentang teman mengigau gitu, boleh dituliskan di kolom komentar,
kita bisa ramaikan live kita pada malam hari ini ya teman-teman semua. Sambil saya bacain beberapa pertanyaan yang lain. Gitu. Terima kasih buat Kak Ra yang udah ikutan nge-live gitu ya. Ada juga ada respon dari Kak Solil gitu, kayaknya dia pengalaman juga gitu ya. Ada Kak Lani tapi bukan. Selamat malam juga. Ada Mr. B, selamat malam. Sudah bergabung, terima kasih. Ada juga Jamal ini yang Kak A atau L deh. Pak, gimana menghadapi orang yang self-diagnosed? Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Ra. Ini permasalahan yang umum terjadi di Gen Z yang mungkin terutama gitu ya, mengalami fase-fase masa pandemi gitu kan. Kenapa gitu kan? Karena kita tidak punya sumber informasi yang cukup dominan selain internet gitu kan. Dan saat kita di fase self-isolation gitu ya, saat kita lagi masa pandemi, kita nggak bisa kemana-mana, terbatasi ruangnya dan segala macam, kita terbiasa dengan mungkin internet, kemudian sosial media, scrolling, browsing dan segala macam gitu kan, hingga pada akhirnya kita melewati fase-fase masa pandemi itu dan kita masih punya kebiasaan-kebiasaan di masa-masa pandemi di mana kita itu percaya dengan apa yang sudah kita lihat di sosial media, yang kelihatannya viral, yang kelihatannya likes-nya banyak, yang kelihatannya engagement rate-nya itu tinggi, komennya positif gitu kan. Itu semua terdengar, atau mungkin bahkan mereka yang ngomong dengan followers yang banyak itu semua terdengar benar gitu. Padahal kadang kita perlu cek juga gitu kan, latar belakang pendidikan orang tersebut, apakah dia mengikuti sertifikasi tertentu, dia itu profesinya apa, ijazah pendidikannya apa dan segala macam gitu kan, untuk memastikan bahwa informasi yang kita miliki dari orang-orang tersebut yang berasal dari sosial media dan internet itu memang berasal dari informasi yang valid gitu kan, valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena bisa jadi kalau kita menggunakan semua informasi yang kita dapat dari internet dan sosial media lalu kita pakai untuk menilai diri kita seperti apa, maka kadang-kadang kita nggak bisa bedain mana yang harus kita percaya dan mana yang harus kita sisihkan gitu. Nah, sehingga kita perlu juga belajar bahwa menilai diri kita seperti apa itu nggak bisa sendirian. Kita perlu juga memastikan bahwa ilmu yang kita miliki itu cukup mumpuni. Bukan cuma punya ilmunya, tapi juga punya caranya yang itu reliable, yang valid. Kalau perlu, kalau kita memang tidak berkecimpung, tidak cukup ahli di bidang itu, tidak cukup menguasai topik-topik tertentu itu, dan kita nggak punya validasi atas ilmu yang kita miliki untuk mendiagnosis diri kita gitu ya, maka otomatis yang harus kita lakukan adalah kita bertemu, menjadwalkan diri dengan para ahli di bidangnya. Kita tanya ke orangnya langsung supaya kita itu nggak salah dalam menilai kondisi kita seperti apa. Apalagi yang kita lagi nilai itu misalkan adalah situasi-situasi yang cukup levelnya itu bukan cuma ringan tapi menengah sampai ke berat. Itu nggak bisa kita sekedar menilai dengan sudut pandang kita sendiri sebagai orang awam yang kita cuma berdasar atau berbatas kepada ilmu-ilmu yang ada di sosial media atau Instagram, TikTok, internet, macam-macam yang kita coba lihat gitu. Sehingga kita perlu pastikan diri kita didiagnosa dengan cara yang tepat, informasi yang tepat, dan oleh orang yang tepat gitu. Karena ini buat diri kita sendiri gitu kan. Maka gitu kan, jika kita itu seperti itu, maka kita bisa mulai belajar untuk memilah gitu kan, ini informasi dari mana, oleh siapa, valid atau tidak. Kalau perlu kita cross check kepada berbagai literatur artikel ilmiah yang ada di Google Scholar gitu kan, lalu kita kemudian lakukan double check dengan bertanya langsung ke para pakarnya kayak gitu, lewat konsultasi, konseling dan segala macam. Lalu bagaimana jika ini terjadi pada orang-orang di sekitar kita yang kita tahu ini harusnya nggak seperti itu, tapi sulit banget diberitahunya atau bandel banget gitu kan. Nah, kita bisa coba kasih tahu gitu ya. Misalkan dia mencoba mendiagnosa dirinya seperti apa. Lalu kita mungkin kasih
berbagai penelitian atau artikel gitu, yang harapannya dia bisa lihat, karena ini adalah hasil dari sebuah penelitian, kita bisa tunjukkan apa sih dampaknya dari orang-orang yang akhirnya melakukan self-diagnose. Jadi artinya bahwa self-diagnose tidak selalu selamanya menghasilkan akurasi yang tepat dari apa yang kita baca. Pasti akan ada riset-riset atau artikel penelitian yang bilang kalau self-diagnose itu cenderung ke arah yang berbahaya, karena bisa jadi self-diagnose dilakukan oleh mereka yang tidak menguasai permasalahannya gitu kan. Dan itu salah satu caranya gitu kan. Lalu kemudian selain kita menggunakan counter gitu kan, dengan menggunakan artikel yang itu riset gitu kan, hasil riset atau bisa kita lihat di berbagai literatur di Google Scholar gitu ya, kamu atau kalian juga bisa ajak dia gitu ya untuk datang gitu kan ke ahlinya gitu kan, atau kita coba minta dia untuk membandingkan sudut pandang dia dengan sudut pandang para ahli yang memang sudah teruji, yang sudah kita lakukan riset sebelumnya. Kita minta dia nonton gitu kan, yang kemudian itu bisa menjadi pembanding buat dirinya gitu. Oh, ini loh kataku, menurutku kamu harus baca ini, sehingga kamu bisa belajar bahwa apa yang kamu pelajari sebagai yang kamu diagnosa itu berbeda dengan pandangan para ahli kayak gitu, misalkan seperti itu. Dan yang terakhir tentunya kita perlu ajak orang ini untuk ketemu langsung, kita temenin gitu kan, supaya dia takut di judge atau dia takut dikatain nggak waras atau apa oleh orang lain. Kita bisa melindungi dia dengan ikut mendampingi dia ke psikolog atau apa, yang itu membantu dia untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya kayak gitu. Mudah-mudahan itu bisa menjawab ya buat Kak Ra gitu ya. Kita coba waduh, ini scroll. Iya Kak Jamal 14-19 dan bisa dibantu. Oke, ini ini ada beberapa respon gitu ya, yang saya coba scroll dulu. Setelah pertanyaan dari Kak Ra. Oke. Nah, ini ada tanggapan berhubung mimpi, kok bisa ada orang yang ingat mimpinya dan ada yang nggak ingat mimpinya ya Pak? Pertanyaan dari Kak Solil yang ini melanjutkan pertanyaan dari Kak Jamal 14-19 ya, tentang apa namanya? Oh ini tapi di atasnya ada lagi pertanyaan. Teman-teman ngigo jadi ingat naik bus ada yang ngigo, teriak-teriak sampai sebis ngira kecelakaan. Oke, jadi dia lagi di bis ketiduran terus dia ngigau gitu ya. Oke, luar biasa ya. Ada beberapa pengalaman yang menarik dari teman-teman dan ini sangat spesifik sekali gitu. Tiap orang punya pengalamannya masing-masing dan untungnya itu bukan dialami sendiri, tapi ini dialami oleh orang lain yang kebetulan berada di satu situasi sama kita gitu kan. Ini pertanyaan dari Kak Solel, bagaimana cara menghadapi ketakutan dalam menghadapi financial freedom ya Pak? Menghadapi ketakutan dalam menghadapi financial freedom. Ini harus kita tanya dulu nih, ketakutannya seperti apa gitu kan? Takut apanya? Takut gimana gitu kan? Mungkin boleh dong saya undang untuk ikutan ngobrol di sini. Silakan. Halo Kak Solil. Ini panggilnya Solail. Halo. Halo, selamat malam. Hopefully you've got my invitation ya. I've already inviting you, but you still don't accept my invitation. Kayaknya sinyalnya, Mas. Iya, oh, it's okay. Sambil menunggu Kak Solil, kita jawab gitu ya. Coba saya jawab dulu gitu kan. Financial freedom takutnya seperti apa dulu? Dan financial freedom itu seperti apa dalam bayangan kita gitu. Karena banyak orang itu punya pikiran tentang financial freedom itu berbeda-beda. Dan
bisa jadi perbedaan. Silakan. Maksudnya gimana financial freedom yang dimaksud? Kak Soleil, did you hear me? Okay. If you don't, then I try to answer with my best ya. Oke, saya coba jawab dulu deh. Nah, financial freedom itu macam-macam gitu ya, cara kita menanggapinya gitu. Sama seperti kita mau jadi dokter. Setiap orang pengen mau jadi dokter misalkan. Nah, dokter yang seperti apa? Atau dokter yang gimana? Atau dokter yang bagian apa? Menguasai apa? Dokter yang online doang atau dokter yang cuma konsultasi doang atau dokter yang sampai ke titik spesialis atau seperti apa gitu kan. Financial freedom juga seperti itu gitu ya. Pasti ada spesifikasinya. Financial freedom yang seperti apa yang dimau oleh setiap orang gitu kan. Karena merdekanya levelnya seperti apa? Apakah punya tabungan 100 juta, 1 miliar, atau ada beberapa orang yang 100 juta udah cukup, ada beberapa orang 1 miliar sudah cukup, ada yang beberapa orang itu punya investasi emas dan juga uang dan segala macam. Nah, itu beda-beda. Nah, financial freedom itu juga perlu ada yang namanya batasan gitu kan. Batasan itu menurut saya membantu kita untuk bisa reach our capacity gitu kan. Kita maunya sampai di level mana nih financial freedomnya gitu kan. Kita maunya financial freedom yang seperti apa, itu perlu ada lingkupnya. Jangan membuat sebuah target yang itu yang unreachable gitu kan. Buat sesuatu target yang itu bisa kita imajinasikan, bisa kita visualisasikan, dan kita membayangkan bagaimana cara memperolehnya itu dengan bisa masuk akal gitu ya. Karena itu yang kadang membuat manusia jadi nggak bisa nggak bisa make sense gitu cara mereka untuk mencapai sesuatu. Bagaimana mungkin kita bisa memperoleh uang 100 juta dalam 10 bulan gitu misalkan, jika kita tidak tahu bagaimana caranya untuk mencapainya kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita punya target yang itu nggak bisa kita visualisasikan ke dalam sebuah rencana pencapaian gitu kan. Mungkin ini terdengar sangat teoritis atau terdengar sangat kok ribet banget segala macam. Tapi kenyataannya memang seperti itu, bahwa kalau kita mau mencapai sesuatu kita perlu punya steppingnya gitu ya. Kita punya tahapan-tahapannya, rencana yang benar gitu kan. Misalkan kita mau dapetin 100 juta dalam 1 tahun sebagai bentuk financial freedom kita gitu kan, maka apa yang harus kita lakukan dalam 1 tahun gitu kan. Maka kita tarik dulu. Kalau targetnya 1 tahun adalah financial freedom, maka di bulan ke-11-nya itu harus ngapain supaya bulan ke-12 bisa financial freedom. Bulan ke-10-nya, bulan ke-9-nya, bulan ke-8-nya, bulan ke-7-nya, bulan ke-6-nya, bulan ke-5, ke-4, 3, sampai bulan kedua. Bulan kedua berarti apa? Bulan depan gitu kan. Bulan depan saya harus ngapain supaya saya bisa membuat fondasi untuk bisa memulai rencana saya supaya bulan ke-12 bisa financial freedom. Nah, itu perlu dipikirkan. Jangan kadang kita hanya melihat orang lain, kok keren ya orang punya target resolusi tahun barunya itu adalah financial freedom di akhir tahunnya nanti gitu kan. Ya itu mungkin orang itu sudah prepare semuanya, dia sudah siapkan rencana-rencana matangnya, dia sudah memikirkan sumber-sumber dana dia dari mana saja, atau dia bisa dapetin uang untuk mencapai financial freedom atau investasi yang semacam apa, itu cara-caranya sudah matang gitu kan. Nah, somehow gitu kan, yang kita siapkan atau yang kita sudah pikirkan atau kita targetkan gitu kan, itu kita nggak punya caranya gitu kan, yang itu membuat kita jadi pusing atau segala macamnya gitu kan. Ini masalahnya hilang gimana ya tulisan, bentar. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Enggak, tadi pertanyaanmu di sini hilang di komentarnya. Mudah-mudahan bisa membantu sih ya. Ini self diagnose saya ini.
Tadi self diagnose sudah aku jawab, terus kemudian ada pertanyaan lagi dari Kak Solil. Orang yang ingat mimpi dan ada yang nggak ingat mimpinya gitu ya. Tergantung gitu ya, apakah mimpinya itu sampai ke sentuh, kan di dalam memori kita tuh ada yang namanya sensory memory, short term memory sama long term memory gitu ya. Nah jika si ingatan kita atau mimpi itu tersimpan dengan baik di sensory atau short term memory gitu, maka kita bisa jamin ketika kita bangun kita masih mengingat itu gitu kan. Nah tinggal bagaimana mekanisme kognitif yang ada dalam pikiran kita gitu ya. Kalau mimpi kita itu hanya sensory memory gitu atau ya ingatan sejenak gitu kan, itu ya bisa jadi saat kita bangun, jika kita tidak cukup kuat menahan itu di dalam storage kita di dalam otak kita gitu ya, itu maka ya bisa jadi hilang gitu kan, kita nggak ingat apa-apa yang kita lagi impiin. Tapi buat beberapa orang yang dia cukup unik ya mekanisme kognitifnya itu ya, sampai akhirnya mimpi itu benar-benar tersimpan, terarsipkan dalam short term memory atau bahkan long term memory, itu bangun pun itu masih ingat, bahkan dia besok-besoknya masih ingat bahwa dia pernah mimpi semacam itu. Jadi kembali kepada kemampuan kognitif orang masing-masing dan pola mereka dalam memproses gitu ya, stimulus yang masuk ke dalam pikiran mereka, karena mimpi apapun itu tetap termasuk ke dalam area kognitif gitu kan. Dan ketika area kognitif itu masuk ke dalam area penyimpanan otak kita gitu ya, itu pasti ada beberapa orang yang dia langsung disimpan, ada beberapa orang lain yang disortir, ada beberapa orang lain yang dia akan tambahin dengan informasi yang lain. Jadi mekanismenya berbeda-beda. Itu mirip seperti orang lapar gitu ya, contohnya ada stimulus lapar, kemudian ada orang yang kalau lapar dia tahan dulu, dia nggak langsung makan. Ada orang yang kalau lapar dia malah dengerin musik supaya dia bisa tetap ngerjain tugasnya, supaya dia tetap nggak lapar. Lalu ada juga situasi juga yang kalau orang lapar dia langsung makan karena dia nggak bisa nahan lapar. Ada juga orang yang kalau lapar dia pertama dia nggak makan nasi dulu, dia mungkin dia makan buah dulu. Macam-macam cara, bagaimana cara orang merespon sebuah stimulus. Seperti juga ketika orang merespon tentang mimpi yang kita lihat saat kita sedang tidur gitu. Mudah-mudahan juga bisa menjawab ya. Selamat malam juga buat Kak Carla, Kak Dewaduh juga. Selamat malam juga buat Kak Sumardi Rehan. Duh, makanya pacarannya sama Akaza. Wow, ini God's Five Girl pecinta Kimetsu no Yaiba sepertinya. Kok nyambung-nyambung ke Akaza ya? Aku bermulut manis berhati lembut. Oh, aku Aza maksudnya mungkin ya. Tuh, makanya pacarannya sama aku aja. Aku bermulut manis berhati lembut. Ini ada yang mau punya hubungan khusus sama Kak Gas Five Girl, dibuka banget ini buat bisa nemenin Kak Gas Five Girl di hari-harinya. Oke, aku pernah mimpi jualan skincare gara-gara For Your Pet isinya Nikmir. Aku mimpi main Roblox karena sering main Roblox. Oke. Nabungnya bareng dia bisa nggak buat masa depan? Boleh-boleh aja gitu. Yang penting ini ya, attainable. Jangan sampai kita punya mimpi yang tinggi tapi itu tidak ada boundariesnya, lalu kita nggak siap dengan how to achieve it gitu ya, bagaimana cara mencapainya gitu. Kalau perlu mimpi itu disertai dengan cara mencapai mimpi itu gitu. Kalau belum tahu cara mencapainya, maka kita perlu berdiskusi, kita perlu cari informasi tambahan gitu. Kita bisa belajar dari orang lain gitu.
Oke, ini banyak sekali ya teman-teman yang ikut berkontribusi untuk menceritakan mimpi-mimpinya gitu ya. Kayaknya hari ini topiknya adalah our nightmare atau our dream gitu kan. It is come true or not. Nah, aku jarang muncak sih ke arah, tapi nggak apa-apa, mutualan aja habis live TikTok ya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sudah meramaikan. Ini ada respon dari Kak Dewadu nih. Saya sering ketawa sendiri kalau tidur, Pak. Kok tahu lagi ketawa-ketawa sendiri? Mungkin Kak Dewadu diceritain ya sama temennya kalau lagi ketawa-ketawa. Menarik teman-teman cerita-ceritanya. Oke, ada Kak Golda Safira bertanya tentang konsepnya gitu ya. Nah, kalau mimpi kesandung tiba-tiba bangun dari tidur. Tapi kalau mimpi kesandung tiba-tiba bangun dari tidur, bisa jadi gitu ya. Karena mungkin saat kita kesandung, kaki kita bergerak, sebelah kita ada tembok, lalu kita nendang temboknya. Itu mungkin yang bikin kita jadi tidur gitu ya. Atau mungkin ada yang kesandung tapi kakinya malah ke kolong kasur, akhirnya kita kecepit kakinya. Atau mungkin kesandung di dalam mimpinya ternyata itu adalah ujung dari kasurnya gitu. Akhirnya dia terjatuh dari kasur, akhirnya dia bangun gitu kan. Everything could be make sense. Tapi kalau mimpi ketawa kerasa gitu nggak sih? Maksudnya Kak emang lagi nggak tidur katanya. Abang temanku mimpi pipis di WC, tapi dia pipis di kulkas. Menarik ini ceritanya Kak Gaswave ini. Untung abang temennya ya, bukan abangnya gitu, atau temennya gitu kan. Kasihan ibu kosnya nih kalau sampai kulkasnya dia pipisin gitu. Iya, semangat dan semoga lekas sembuh juga ya dari saya. Buat Kak Dewaduh. Asli itu akhirnya sekulkas dibuang. Seriusan ini, astaga. Aku cuma tahu Kak Dani, Kak Safira, Kak Aja, Kak Dewa, maaf. Kalau mimpi putus sama HTS terus besoknya putus beneran, itu tandanya apa ya Pak? Wow. Mimpi putus sama HTS terus besoknya putus beneran. Malah ada situasi terbalik juga. Ada beberapa situasi di mimpinya jadian, tapi di kenyataannya ditolak gitu. Itu juga ada tuh Kak Dewa tuh. Jadi kita nggak bisa berasumsi dari sebuah hal yang itu kita tidak kontrol secara sadar, atau yang kita hadapi saat kita mimpi kan situasi ketidaksadaran gitu ya. Jadi peluang terjadinya sesuatu sangat luar biasa banyak. Kalau kita coba hubungkan antara apa yang terjadi dengan mimpi dengan yang setelahnya, itu akan kurang bisa fair enough gitu. Tapi kalau kita coba berpikir mimpi itu akibat apa yang terjadi sebelumnya, itu masih bisa masuk akal. Jadi kita bayangkan mimpi sebagai respon, tapi stimulusnya adalah sesuatu yang sebelum tidur. Tapi kalau kita mimpi terus artinya apa, ini yang agak luar biasa gitu ya, untuk kita bisa petakan satu persatu gitu. Jika ternyata saat mimpi kamu putus sama HTSmu dan ternyata saat beneran itu beneran putus, berarti bisa jadi gitu kan. Kalau saya coba analisa, saat sebelum mimpi, saat kamu sebelum tidur gitu kan, itu artinya kamu sudah membayangkan hal-hal yang memungkinkan untuk kamu akhirnya tidak cocok lagi sama HTSmu gitu kan. Sehingga ketika kamu sampai di titik mimpi, akhirnya kamu memvisualisasikan apa yang kamu pikirkan saat kamu sebelum tidur ke dalam mimpimu, dan ternyata besoknya apa yang kamu sudah prediksi saat kamu sebelum tidur benar-benar terjadi. Sehingga akhirnya itu semua menjadi sebuah kesinambungan yang make sense gitu kan. Oke, sepertinya kalian mencoba untuk saling kenal satu sama lain. Semoga bisa ini ya, seru ya perkenalan teman-teman semua yang lagi komen di sini. Apa ini? Kok tiba-tiba ada SP? Oke.
Aku bukan anak asik asli, main game nggak pernah TikTok, baru bisa gara-gara webinar. Oke. Alhamdulillah ya, dapat pengalaman baru. Buat kalian yang keskip atau kelewat gitu ya pertanyaannya, boleh disiapkan untuk pertemuan atau obrolan di episode selanjutnya ya teman-teman semuanya, karena kita nggak cuma selesai di hari ini, tapi kita akan bisa ketemu lagi di setiap hari Minggu jam berapa? Jam 8 malam waktu Indonesia Barat gitu ya. Sehingga kalian juga bisa terbantu ya dengan acara malam hari. Terima kasih buat Kak Jamal Babes dan Kak Solil yang sudah ikutan mau open mic buat live TikTok pada malam hari ini. Dan terima kasih juga yang membuat kita akhirnya hari ini malam ini bisa dapetin 9.800 apa ini likes ya, 9.800 like. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah dukung event dari 9.900 sekarang mau diakhiri jadi 10.000. Silakan kalau mau 10.000. Oh, 10.000 beneran. Terima kasih guys. Selamat malam. Saya rasa hari ini ditutup dengan banyak obrolan yang menarik. 10.100 gitu kan. Sudah 10.000, 10.100. Nanti mimpinya pasti indah ya teman-teman yang hari ini ada di live hari ini gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi 10.000 like saya MOTM. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah meramaikan acara pada malam hari ini. Acara hari ini nggak cuma disiarkan secara live di TikTok @berbinar.in, tapi juga akan rekamannya disiarkan juga di official YouTube-nya Berbinar di Berbinar Satu Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Berarti Berbinar History merupakan acara dari Berbinar Satu Indonesia, sebuah platform di bidang edukasi dan psikologi yang kami punya hashtag selalu ada buat kamu. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi. Iya, masuk YouTube. Dan kamu salah satu yang akan meramaikan YouTube ini ya Kak Dewa. Selamat malam, selamat ketemu lagi di hari Minggu depan jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Kita akan ketemu lagi minggu depan.